Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, shibaraku buri desu ne. O genki desu ka? Genki ni shugoshiru you ni itsumo inotte imasu. Hai, kembali lagi di kelas bahasa Jepang bersama Otma Akademia. Hari ini kita akan belajar aku mau bilang ini 6 atau 9. Ini buku Anda atau buku dia. Ini sepatu atau kue. Itu sepatu atau kue. Itu handuk atau bendera gitu ya. Langsung kita ke materi. Yang pertama masih ingat ya, kalau kita membuat kalimat tanya seperti ini, seperti apa bahasa Jepangnya? Apakah rumahnya atau milik Dek Cika itu adalah di sebelah sana? Kalau bingung jangan lupa kita partisi dulu. Apakah sama tanda tanya nih? Oh, berarti nanti akan muncul partikel K. Rumahnya milik Dek Cika satu bagian itu adalah itu wa di sebelah sana itu kata kosakata. Oke, jadi yang kita gunakan yang ada subjeknya atau ada pihaknya di situ. Kata benda pihak. Pertama adalah di jika dulu. Jika ciki. Hai, pertama bahasa Jepang dari apakah rumahnya di ciki itu adalah di sebelah sana? Chiki-chan no ie wa achira desu ka? Jangan lupa tadi kita sudah mempartisi ya beberapa bagiannya. Yang pertama adalah rumah milik Dek Ciki. Milik berarti pakai no. Ciki-chan no iye. Oke. Jadi partisi ini partisi pertama. Ciki-chan no iye. Ciki-chan no rumah milik Dek Ciki. Eh, Ciki-chan no iye. Wa adalah sebelah sana kan arah berarti acira. Des. Untuk menjadi kata tanya tambahkan K. Oke ya. Sudah ingat ya? Baik, berikutnya bagaimana kalau yang ditanyakan itu dua, dua hal. Rumahnya Dek Ciki itu adalah di sebelah sana atau di sebelah situ. Kalau dalam percakapan sebelah sana apa situ gitu kan. Ini bentuk bakunya. Jadi dipartisi dulu rumah milik Dek Ciki itu berarti rumah milik Dek Ciki satu bagian. Itu atau adalah jadi wa partikelnya. Di sebelah sana kita sudah tahu bahasa Jepangnya, di sebelah situ kita sudah tahu bahasa Jepangnya. Oke, tinggal kita bentuk kalimat tanya menjadi seperti ini. Chiki-chan no ie wa achira desu ka? Sochira desu ka? Ya, deskanya dua kali. Gitu ya. Ini digunakan saat kita mau menanyakan dua pilihan. Dua pilihan ya. Yuk kita coba part pertama. Rumah milik atau rumahnya Dek Ciki. Ciki Chan no Iye. Rumahnya Dek Ciki. Ciki Chan no Iye. Wa itu adalah di sebelah sana des ka atau apa? Sochira sebelah situ. Des ka. Baik. Jadi ada K dan K ini untuk menunjukkan dua hal yang kita tanyakan. Kalau kita menanyakan dua hal sekaligus yang sifatnya pilihan ya, ini atau itu, ini apel apa jeruk, ini apa ya, apalah papir gitu ya. Jadi kita menanyakan dua hal yang mungkin mirip atau mungkin ya memang pilihan, dua jenis pilihan. Dilihat polanya ini deska deska gitu ya, sebelah sana atau sebelah sini untuk menanyakan dua pilihan. Baik, langsung kita praktekkan. Itu 6 atau 9 atau G, maaf.
Itu 6 atau G? Itu adalah angka 6 atau huruf G? Itu 6 apa huruf G? Seperti itu ya. Arewa roku desu ka? Ji desu ka? Jadi untuk literatur alfabet, bahasa Jepang menggunakan bahasa Inggris. Arewa roku desu ka? Ji desu ka? Are itu adalah arewa. Itu adalah arewa roku. 6. Tadi kita pelajari desu ka? Ji desu ka? Ya. Jadi nggak usah bingung kok kemarin ada toknya kok banyak. Bukan kemarin, nanti ya. Nanti kotoknya banyak, ini K-nya banyak. Hai, desu ka? Digunakan saat kita mau menanyakan dua pilihan. Boleh, misalnya kita bawa benda nih di tangan kita, tangan kanan satu, tangan kiri satu. Katakanlah yang satu mie, yang satu apa ya, saus. Tangan kanan mie, tangan kanan saus. Dochira desu ka? Kochira desu ka? Kochira desu ka? Jadi sambil kita menggerakkan tangan, itu juga bisa. Intinya kita menunjukkan kepada lawan bicara kita menanyakan yang ini atau yang ini gitu. Ini apa yang ini? Jadi dua pilihan. Begitu ya. Berikutnya, ini sepatu apa kue? Ini sepatu atau kue? Ya, jadi kayak zaman sekarang kan ada tuh ya yang modelnya sepatu, mirip banget sepatu, ternyata kue bisa dipotong atau tas gitu ya. Ini tas apa kue? Ini sepatu apa kue gitu. Kok ini sepatu tapi dijualnya cuma sebelah, dipajangin di toko kue gitu kan. Wah, ini sepatu apa kue nih? Ini kore wa kutsu desu ka? Keiki desu ka? Kore wa ini adalah kore wa ini adalah kutsu sepatu. Desu ka? Lihat polanya ya. Keiki desu ka? Begitu. Jadi kita sudah mengucapkan ini sepatu atau kue. Kore wa kutsu desu ka? Keiki desu ka? Nah, berikutnya. Ini adalah handuk atau apa? Bendera. Ini handuk apa bendera? Ini handuk atau bendera? Intinya kita bertanya ya. Jadi handuk kok gede banget. Polanya kok kayak bendera. Apa pola? Apa namanya? Moyo, gara. Apa namanya? Ini. Ya itulah pokoknya. Nanti jadi kamus ya. Moyo atau gara. Kok warnanya merah sama putih atau mirip bendera negara mana atau bendera pramuka gitu. Oh, ini padu apa bendera? Ini Korewa. Handuk itu taoru dari towel bahasa Inggris ya. Korewa. Korewa ini adalah handuk taoru deska. Hai, dilihat yang berkedip tuh, itu polanya. Hata bendera. Hata bendera deska. Hai. Jadi kita sudah bisa mengucapkan Korewa taoru deska. Hata deska. Ini handuk apa bendera? Seperti itu. Berikutnya, coba dalam percakapan ya. Ini kamus punya Takana atau kamus punya Kanai? Ini kamusnya Takana apa punya atau kamusnya Kanai gitu kan. Ini kamusnya Akagi. Oh, ternyata bukan punya keduanya. Ya, kita partisi. Cukup banyak nih ya. Kok ada punya, ada atau ada tanya juga. Tenang dulu, yang penting kita tenang. Ada ini, oh berarti kore. Ada barang. Barangnya ini nyambung kemana nih? Kalau barangnya nyambung ke kore atau ini berarti kono, bukan kore. Tapi dilihat dari bentuknya, barangnya ini, kamus ini nyambung ke takana. Kamus punya takana. Oke, partisi satu.
Kamus punya kanai, partisi 2. Oke ya, kamus punya akagi, partisi 3. Kalau kita mau ngomong punya, berarti pakai partikel no. Lalu ini kalimatnya dua pilihan. Jadi kita pakai deska deska. Begitu ya. Kore wa Takana-kun no jisho desu ka? Kanai-chan no jisho desu ka? Kore wa Akagi-kun no jisho desu. Gitu ya. Kenapa kok pakai kung bukan sang? Karena dia sebaya. Jadi kalau Takana, Kanai, Akagi itu sebaya mungkin ya di sini. Jadi pakainya kung atau chan. Jadi dia temen sebaya atau sudah akrab. Jadi apa namanya, si ini kamusnya bukan masuk ke ini, tapi gabung ke Takana atau Kanai atau Akagi gitu ya. Baik, kita bahas perbagiannya. Korewa ini adalah Korewa ini adalah kamus punya Takana. Yang depan taruh belakang, yang belakang taruh depan. Oke ya. Takana kung taruh depan. No punya kamus. Hai, Takana kung no jisho. Hai, itu otomatis ya. Kok no kok tiba-tiba punya artinya? Itu memang otomatis kalau kata bendanya itu antara mungkin barang dengan pihak yang punya atau orang mungkin ya biasanya. Takana kung no jisho atau pihak misal tanahnya Jogja, Jogja no Toji. Jadi ada pihak dia sifatnya memiliki barang tersebut. Berarti Takana kung no jisho. Artinya no di sini punya. Kita mau masuk deska atau apa. Baik, berarti deska. Lalu kamus punya kanai. Berarti kanai chan no jisho. Kamus punya kanai, kanai chan no jisho. Kamus punya kanai, kanai chan no jisho des. Ka, jangan lupa terakhir dikasih K lagi. Untuk menunjukkan kita baru tanya dua pilihan yang ini punya Takana atau ini punya Kanai. Jadi ini sudah mulai pakai berapa nih berarti? 4 bumpo ya. Ada wa, des, ada no, ada ka. 1, 2, 3. Oh 3. 3 pola kalimat ya. Jadi satu kalimat. Seperti ini. Lalu jawabannya. Kok berkedip? Ini ya. Ka, deska, deska, deska. Itu yang pertama yang untuk bertanya, menjawabnya. Korewa ini adalah kamus punya Akagi. Berarti Akaginya depan, kamusnya belakang. Akagi-kun no, Akagi-kun no jisho. Akagi-kun no jisho des. Berarti kamus punya Akagi, Akagi-kun no jisho des. Begitu ya. Jadi ini kita belajar bagaimana bertanya, menanyakan dua buah apa ya pilihan yang A atau yang B. Itu dengan cara seperti ini. Deska, deska. Lalu tidak berhenti di situ, kita juga mencoba untuk mengembangkan. Dengan kemarin kita sudah belajar partikel no. Bisa juga ternyata Takanaku no jiso desu ka? Kanai-chan no jiso desu ka? Gitu ya. Diimajinasikan keadaannya, situasinya. Nemu kamus nih, punya siapa nih? Punya si A atau si B? Nah, ini kan pas untuk pola kalimat ini. Seperti itu. Kita juga sudah mempelajari bagaimana untuk mengucapkan punya dalam bahasa Jepang, yaitu pakai partikel no. Seperti itu. Oke? Baik, mungkin hari ini cukup di sini dulu. Cukup banyak, mungkin cukup pusing. Silahkan diulang-ulang lihat videonya supaya bisa lebih apa paham. Dan kalau mungkin teman-teman bisa digunakan untuk komunikasi sehari-hari, untuk apa ya,
melancarkan. Oh, saya berpikir mau bertanya ini, saya mau ngomong ini, itu segera diucapkan supaya melancarkan apa yang kita pikirkan bisa segera disampaikan dalam bahasa Jepang. Tapi malu-malu, nggak ada temannya. Tenang, di kolom deskripsi ada alamat email. Silahkan kirim email di sana, Mas. Mau tanya informasi pelatihan. Itu bisa dilihat di kolom deskripsi. Jadi nanti kita belajar bareng-bareng, ada lebih dari 2 orang, ada gurunya juga. Jadi bisa apa namanya? Buat komunikasi untuk variasi partikel kita lebih lancar ngomongnya. Seperti itu. Oke? Baik, kalau begitu terima kasih Otsukare sama Desta. Kok Otsukare sama Destanya ada yang hilang? Oh iya, ada yang kelupaan. Untuk partikel no yang berarti kepemilikan itu boleh hilang. Boleh hilang ya. Baik. Jadi karena kita sudah tahu kita membahas tentang kamus, berarti jawabannya itu tidak perlu menunjukkan lagi nggak apa-apa. Korewa takanaku no jiso desu ka? Kanae-chan no jiso desu ka? Korewa akagikung no desu. Boleh, karena kita sudah dalam konteks membicarakan kamus. Lalu yang dua awal hilang, boleh nggak? Boleh. Karena apa? Misal yang bertanya ini memegang benda, memegang kamusnya. Terus ngomong ke pihak kedua, lawan bicaranya. Korewa, takan aku no desu ka? Kanai-chan no desu ka? Korewa, akakiku no desu. Karena si lawan bicara pun melihat dia sedang si A ini yang bertanya ini membawa barang yaitu kamus. Oke? Jadi ada boleh, enggak juga boleh. Baik. Itu tambahannya tadi kelupaan. Baik, seperti itu dicoba terus dilatih untuk seharian teman-teman ada barang apa, ini bahasa Jepangnya apa ya, gimana cara untuk ngomong ini ya. Silahkan bebas supaya teman-teman bisa segera menguasai bahasa Jepang. Hai, terima kasih. Minasan, otsukare sama deshita. Minasan, kyou wa yoku gambarimashita. Belajarnya banyak berpusing-pusing ya. Kalau pusing itu bingung bukan berarti tidak bisa, tetapi itu tandanya teman-teman berpikir, mencoba untuk mengerti. Nggak apa-apa, pusing-pusing, bingung dikit nggak apa-apa. Yang penting kita segera tahu, tetap semangat ya. Jangan lupa 3 prinsip belajar kita, yaitu Yoshu, mencoba untuk memahami secara mandiri materi bahasa. Lalu ada Renshu. Renshu itu berlatih terus, dilatih. Membaca juga penting, tapi jangan cuma membaca, tapi juga dicoba diucapkan. Latih berkomunikasi dengan verbal menggunakan bahasa Jepang. Renshu. Lalu Fukushu diulang-ulang. Kan ini sudah materi kesekian nih. Diulang lagi yang wa, yang mo, yang no, yang mungkin so des atau koso ado diulang-ulang terus supaya tidak lupa digunakan sehari-hari supaya nyantol. Oh, aku mau ngomong ini, bahasa Jepangnya ini. Seperti itu ya. Baik, jangan lupa di kolom deskripsi ada banyak informasi dan terutama informasi pelatihan. Baik, terima kasih untuk antusiasnya terus melihat video ini, belajar bareng Otma Akademia. Semoga dapat membawa manfaat ya buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, meneh ya.